Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan ya pembelajaran bahasa Inggrisnya. Kita masuk ke lesson 13, pembelajaran 13, page 99, halaman 99. Judulnya I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. Saya minta maaf atas kehilangan kamu. Nah, perhatikan di sini ada dialog, ada percakapan. Kata yang baju berwarna pink. Why do you look sad? Why do you look sad? Kenapa kamu terlihat sedih? Dijawab sama yang baju biru. My uncle passed away yesterday. My uncle passed away yesterday. Pamanku meninggal dunia kemarin. Nah, pass away artinya meninggal dunia. Pass away. I'm sorry to hear that. Saya turut prihatin. Please accept my deepest condolences. Terimalah rasa bela sungkawa saya. Thank you, terima kasih. Nah, dari percakapan ini mengungkapkan tentang rasa simpati kita terhadap seseorang. Ini menggunakan kata I'm sorry to hear that. Saya turut prihatin. Nah, ini rasa simpatinya. Atau please accept my deepest condolences. Terimalah rasa bela sungkawa saya. Nah, ini rasa simpati yang diucapkan oleh dia, yang anak perempuan. Selanjutnya page 100, halaman 100. Listen to the recording. Where did you go last night? Kemana kamu pergi semalam? I went to Jeruk Purut Cemetery. I went to Jeruk Purut Cemetery. Saya pergi ke pemakaman Jeruk Purut. Nah, cemetery itu pemakaman ya. Who passed away? Siapa yang meninggal dunia? My uncle passed away last night. Paman saya meninggal dunia semalam. Nah, passed away meninggal dunia. I'm sorry for your loss. Saya minta maaf atas kehilanganmu. Thank you, terima kasih, you are welcome. Sama-sama. Nah, di sini rasa simpati yang diucapkan adalah I'm sorry for your loss. I'm sorry for your loss. Ya, saya minta maaf atas kehilangan kamu. Nah, itulah beberapa contoh ungkapan rasa simpati. Kalian juga bisa gunakan ungkapan-ungkapan tersebut ketika seseorang mendapatkan musibah atau mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan. Ya, boleh menggunakan I'm sorry for your loss, boleh I'm sorry to hear that. Dan sebagainya. Selanjutnya perhatikan yang di bagian C, look at the picture and read the sentences. Nah, kita lihat di sini ada seorang kakek. Kalimatnya, my grandfather passed away last month. Sama-sama. My grandfather passed away last month. Kakek saya meninggal dunia bulan yang lalu. Ya, kakek saya meninggal dunia sebulan yang lalu. Ya, di sini ada pass away artinya meninggal dunia. Last month, bulan lalu. Nah, ini menceritakan past activity ya, kegiatan atau kejadian di masa lalu. Ada kata last month. Nah, pass away juga menggunakan kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya, I went to my grandfather's house for ngelawat. I went to my grandfather's house for ngelawat. Nah, kalian baca, I went to my grandfather's house for ngelawat. Saya pergi ke rumah kakek saya untuk ngelawat. Nah, ngelawat ini istilah kita untuk takziah ya, dalam bahasa Betawi itu ngelawat. Oke. Selanjutnya, we pray together for our grandfather. Nah, di sini ada sekelompok jamaah ya. We pray together for our grandfather. Kami berdoa bersama untuk kakek kami ya. We went to my grandfather's cemetery for ngoret. We went to my grandfather's cemetery for ngoret. Kami pergi ke pemakaman kakek kami atau kami pergi ke makam kakek saya for ngoret, untuk ngoret. Ngoret itu mencabuti rumput-rumput yang ada di makam tersebut. Ya, itu namanya ngoret. Itu istilah juga ya. Nah, di sini ada beberapa kosakata nih. Pass away artinya meninggal dunia. Kalian boleh tulis ya. My deepest condolences, rasa bela sungkawa. I'm sorry for your loss, saya minta maaf atas kehilanganmu.
Yang keempat, I'm sorry to hear that, saya turut prihatin. Nah, ini beberapa ungkapan untuk mengungkapkan rasa simpati. Misalkan ada yang meninggal dunia, boleh ucapkan my deepest condolences, ya, rasa bela sungkawa atau rasa turut berduka. Atau I'm sorry to hear that, ya, I'm sorry for your loss. Nah, ini ungkapan-ungkapannya. Selanjutnya, latihan yang ada di halaman 102, 102 bagian E, complete the sentences based on the picture, lengkapi kalimat berdasarkan gambarnya. Nah, ini ada kalimat pertanyaan yang diawali dengan 5W, 1H, yang what, who, when, where, ya, yang sudah pernah dijelaskan. Contohnya number 1, what did you do last night? Apa yang kamu lakukan semalam? Nah, lihat di sini gambarnya melukis ya. Nah, di sini I painted a Betawi singer. Saya melukis penyanyi Betawi. Nah, painted itu menggunakan kata kerja yang kedua, asalnya paint. Kenapa? Karena ini kegiatannya semalam sudah lewat. Kemudian nomor 2 ada teacher, ada Zainab, ada guru dan Zainab. Kata gurunya, where did Yuki go last week? Kemana Juki pergi minggu yang lalu? Nah, dari kalimat pertanyaan ini kata kerjanya adalah go. Ya, nanti jawabnya harus menggunakan kata kerja kedua, go-nya ini. Berarti Juki went to Ancol last week. Juki pergi ke Ancol minggu yang lalu. Nah, ini ya, pergi ke Ancol ya. Go menjadi went. Number 3, Juki and Zainab. Kata Juki, what did your mother cook for yesterday breakfast? Apa yang ibu kamu masak untuk sarapan kemarin? Ya, kemarin sarapannya ibunya masak apa gitu maksudnya ya. Nah, di sini kata kerjanya adalah cook, ya. Nah, maka Zainab menjawab, my mother cooked uduk rice for breakfast yesterday. Ibu saya masak nasi uduk untuk sarapan kemarin. Ya, cook jadi cooked karena yesterday. Selanjutnya number 4 ada Rojak and Mimin. Kata Rojak, what did Yuki give the teacher yesterday? Apa yang Yuki berikan ke gurunya kemarin? Ya, di sini kata kerjanya adalah give. Maka Mimin jawab, he gave flowers to the teacher yesterday. Dia memberikan bunga untuk guru kemarin. Ya, give jadi give. Kenapa jadi bentuk kedua? Karena ada yesterday. Dia menanyakan kegiatan yang kemarin. Kemudian ada Mumun and Mamat, number 5. Where did you go last week? Kata Mumun. Kemana kamu pergi minggu lalu? Nah, lihat di sini ada dokter gigi ya, berarti pergi ke dokter gigi. Kata Mamat, I went to dentist last week. Saya pergi ke dokter gigi minggu yang lalu. Nah, ini go menjadi went. Kemudian ada Juki and Mamat, who passed away last night? Siapa yang meninggal dunia semalam? Kata Mamat, my grandfather passed away last night. Ya, kakek saya meninggal dunia semalam. Nah, ini passed away. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini ya. Ini silakan kalian salin jawabannya, kalimatnya sesuai gambar. Nah, mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik. Dan kalau mau mengungkapkan rasa simpati, tadi sudah diberikan ya ungkapan-ungkapan rasa simpati. See you next week insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.